warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi. Hari Sabtu kita bertemu lagi. Kita akan belajar bersama lagi. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelas tolong disiapkan. Kita sudah siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terapkan kebiasaan dulu ya. Baca surat-surat pendek ya. Oke. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Baik. Sebelum mulai pelajaran, nanti kan kita belajar tentang matematika ya. Kita ice breaking dulu, menyanyikan lagu Pelajar Pancasila dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan
Jadi dalam luas itu ada satuannya. Sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang pengukuran panjang ya, yang menggunakan satuan meter, sentimeter, desimeter. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang luas, memahami arti satuan dan ukuran luas. Kalau tadi satuan panjang, satuannya kan memakai meter, sentimeter, desimeter, dan seterusnya. Nah, kalau satuan luas itu sama, hanya ditambahkan dengan simbol 2 kecil di atas satuannya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau satuan panjang kan meter, ya. Kalau satuan luas akan ada tambahan simbol 2 kecil seperti ini ya. Ini satuan panjang, ini satuan luas. Bagaimana membacanya ini? Meter persegi. Nah, sekilas dulu ya, ini tentang satuan luas. Terus nanti setelah itu kita juga akan belajar cara menghitung luas sebuah bidang data. Misalnya menghitung luas kertas, luas buku, sapu tangan, atau mungkin luas ubin, luas kelas juga bisa. Ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menghitung luasnya. Kemudian kita harus bisa memahami hitungannya. Maksudnya caranya menghitung luasnya itu bagaimana ya Pak? Bisa begini. Nanti kita juga akan mengulas. Kemudian cara menggunakan rumus atau cara mengkonversi atau merubah rumus. Misalnya dari meter persegi dirubah ke sentimeter persegi. Bagaimana caranya? Nanti kita juga akan pelajari itu ya. Baik, sekarang kita memulai dari membandingkan dulu. Membandingkan luas sebuah benda. Nah, saya mau tanya, apakah di sini ada yang memakai buku tulis boxy? Buku tulis yang panjang? Ada? Buku tulis yang panjang, ya. Ada? Atau mungkin buku tulis yang biasa? Seperti ini. Nah, ini. Ini adalah buku tulis boxy atau buku tulis yang berukuran panjang. Nah, kemudian ada juga teman kalian mempunyai buku tulis yang berukuran pendek. Ini sama-sama buku tulis, tapi kebetulan berbeda ukuran, ya. Ini ukurannya agak pendek, ini agak panjang. Nah, kira-kira luasnya berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Luas mana ya? Luas yang saya pegang di tangan kiri atau tangan kanan? Tangan? Kenapa? Kenapa? Nah, karena lebih panjang. Ya. Dari sini sudah terlihat perbedaannya. Ada selisih di panjangnya, ya. Panjang yang boxy daripada yang buku tulis biasa. Ini kalian bisa memahami perbandingan seperti ini. Nah, lebih luas dan lebih sempit. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian
Jadi sebaiknya kita memakai satuan sentimeter yang standar digunakan untuk benda-benda yang tidak terlalu besar. Nah, adakah di sini yang memiliki penggaris? Kita bisa lihat, kita bisa mengukur dan membandingkan luas dari buku yang kecil. Buku yang kecil ini saya ukur ya. Luasnya sekitar 21 cm. Maaf, bukan luasnya, panjangnya. Terus lebarnya ada sekitar 16 cm. Nah, panjangnya 16, lebarnya 21. Nah ini Cah, kalau dibuat berkotak-kotak, nanti kita kan belajarnya pakai kotak-kotak dulu ya. Berkotak-kotak seperti ini. Berarti naik ke atas ini ada 21 kotak. Ke samping ada 16 kotak ya. Nah, kerja ini 21, ini nambah. Nanti kita hitung, cara menghitungnya dihitung kotak yang ini. Ya, kalau yang besar kebetulan ini panjangnya 25 cm. Lebarnya 17 cm. Lah ada selisih. Panjangnya ternyata selisih 4 cm dan lebarnya selisih 1 cm. Sekarang bagaimana cara mencari luas? Cara mencari luas bentuknya buku seperti ini. Ya, ini bentuknya persegi pan. Cara mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi berapa ini? 17, lebarnya 25. Jadi ini bisa dikalikan 17 kali 25. Ada yang bisa? Ya betul, 425. Ini adalah buku yang besar. Tadi satuannya kita pakai senti ya. Kalau luas berarti sentimeter per. Terus kita hitung buku yang kecil tadi. Tadi panjangnya 16. 16 kali 21. Berapa? Coba dihitungkan. Oke, dihitung satu yang ya. Berapa? 21 kali 16. 1 kali 6. 6, 2 kali 6. 12, 1 kali 1. 1, 2 kali 1. 2, Nah, berapa ini? 336 cm per 9. Tadi ya, kita lihat, pas kita melihat saja sudah terlihat. Dilihat sekilas sudah terlihat bahwa yang buku bersih ini lebih luas. Dan setelah kita hitung, ternyata benar. Angkanya lebih besar daripada yang buku kecil ya kan? Berarti dari perbandingan
ukuran dan perbandingan perhitungan tetap yang fungsi lebih luas. Kalian paham ya perbandingan ini? Oke. Jadi kalau begitu nanti setelah ini saya Kuning akan langsung membagikan LKPD. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jangan lupa diberi nama ya. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Sudah? Sudah? Ya, oke. Kita lihat di halaman pertama. Ini yang ada angka 12 ini ya. Nomor 1. Mana yang lebih besar? Nah, berarti kita disuruh membanding. Ada sapu tangan berwarna merah dan berwarna putih. Yang berwarna merah bertuliskan huruf A, yang berwarna putih bertuliskan huruf B. Ya, dari sini, apakah kalian bisa membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Yang lebih besar yang apa? Yang lebih kecil? Berarti sapu tangan yang lebih besar adalah sapu tangan yang B, dan yang lebih kecil atau lebih kecil adalah sapu tangan yang A. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu adalah gambar bentuk anyaman. Kita lihat. Itu tersusun dari bangun persegi panjang ya. Yang gambar A itu dari berapa persegi panjang? 1, 2, 3, 4. Yang B berapa? Yang B 6. Oke. Berarti dari sini terlihat yang lebih besar adalah yang B, dibandingkan yang B daripada yang A. Jadi yang A lebih kecil. Kemudian ada susunan bangun berbentuk segi 6. Yang nomor 3 ya ini A dan B. Ini kalian sebenarnya disuruh melingkari. Kalian lingkari ya, mana yang lebih besar. Nah, nomor 3 itu berisi berapa segi 6? Yang A. Berapa segi 6-nya? Coba dihitung. Berapa? 16. Oke, yang B berapa isinya? 13. Baik. Berarti kalian sudah bisa membandingkan apa belum? Mana yang lebih luas? Yang A, betul. Karena isinya lebih banyak. Sudah? Paham sampai sini? Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Luas. Nah, ini ada ya. Ada
gambar dua orang anak sedang apa? Berkebun. Dua orang anak akan membuat kebun bunga berbentuk persegi panjang dan persegi. Persegi panjang dan persegi. Di sekeliling kebun tersebut dipasang 20 batu bata yang berukuran sama. Semua kebun dikelilingi dengan 20 bata. Apakah kebun itu mempunyai ukuran yang sama? Bagaimana, Cak? Ada 20 batu bata disusun untuk membentuk sebuah kebun. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya persegi panjang. Apakah ukurannya akan sama? Coba kita lihat gambar A. Apakah betul yang gambar A itu batu batanya ada 20? Berapa? Coba dihitung yang A. Gambar A. Apakah batu batanya ada 20? Nah, 20. Yang B coba berapa? 20. Yang C 20. Yang D 20. Gambar A, B, C, dan D itu bentuknya kan berbeda toh, ya. Tapi luasnya sama-sama 20. Terus ada pertanyaannya. Dapatkah kita membuat persegi panjang selain dari A, B, C, dan D? Bisa tidak? Bisa. Nomor 2, persegi panjang mana yang mempunyai luas terbesar? Kira-kira yang mana? Persegi panjang ya yang mana kan? Yang D. Sekarang kita lihat halaman selanjutnya. Membandingkan luas C dan D. Ini ada tokoh namanya Dadang dan Kadek. Ide Dadang, tampilkan satu persegi panjang pada persegi panjang yang lainnya, kemudian bandingkan kedua bagian yang tidak saling menempel. Nah, ya kan? Itu gambar A dan D itu tidak saling menempel. Bisa? Bandingkan kedua bagian yang tidak saling menempel. Yang tidak menempel itu kan gambar bangun A dan D, ya kan? Terus sampean kalian disuruh membandingkan mana yang lebih luas. Kira-kira A dan D yang lebih luas itu yang mana? A. Karena di sini sudah terlihat perbedaan ukuran panjangnya. Kemudian yang kedua, ide Kadek. Saya menggambar beberapa persegi berukuran sama pada kedua persegi panjang tersebut. Bisa tidak? Bisa. Kira-kira kalau ukurannya kalau gambarnya tidak sama, ukurannya sama apa tidak? Luasnya sama apa tidak? Kita hitung ya. Kita hitung dulu dari yang C. Panjangnya berapa itu yang C? Hitung dulu panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lebarnya berapa? 5. Berapa?
Berarti luasnya berapa? 6 kali 4? 20. Nah, berarti dari sini kita lihat ya. C dan D luas yang mana? Yang C. Tadi luasnya kan 25 yang C, yang D hanya 20. Kita masuk ke soal kedua. Terakhir. Ada 2 lembar kertas berwarna A dan B. Ada 2 kertas berwarna. Satu dinamai kertas A dan satu dinamai kertas B. Kertas mana yang lebih besar dan berapa besar perbedaannya? Berarti ini mulai kita hitung luas ya. Yang A, kertas A, panjangnya berapa? Berapa? Panjang kali lebar. Panjang itu yang tidur, lebar itu yang panjangnya berapa yang A? Itu kan ada garis-garisnya kalau bisa dihitung tuh 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya berapa? 5. Lebarnya berapa? Berapa? Lebarnya yang A loh, yang A 3. Berarti berapa ini luasnya? 15. Terus kertas B. Kertas B. Panjangnya berapa? 4. Lebarnya 4. Jadi berapa? 16. Periksa. Nah, mana yang lebih besar berarti kertas A atau kertas B? Kertas B. Selisihnya berapa sentimeter persegi? Nah, selisih 1 cm persegi. Ya sudah ya. Kita sudah bahas LKPD-nya. LKPD-nya sudah dibahas. Kalian sudah belajar tentang pengukuran luas dan membandingkan luas. Kira-kira apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang pelajaran kita tadi? Atau mungkin ada yang ingin kurang mengerti tentang penjelasan Bunda tadi? Ada? Tidak ada? Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua berarti kesimpulannya adalah